South Central Rhyme Syndicate pada tahun 2002 resmi berganti nama menjadi Jahanam. Karyanya grup hip hop ini identik dengan lirik bahasa Jawa. Untuk dapat diterima distributor musik, album pertama yang bertajuk Jahanam Su harus rela dilabeli campur sari. Jadi sebelum bikin album tuh kita dikenalin sama seseorang dari Semarang, seorang produser. Dia mau suka sama Jahanam. Dia tuh kalau Jahanam main pasti lihat gitu. Tapi dia suka lagu-lagunya Jahanam, terus akhirnya kontak kita, terus kok nggak bikin album toh, terus akhirnya dibiayai. Kita mau bikin album cuman nggak ada biaya, terus udah tak biayain aja, kamu butuh. Udah, akhirnya proses album itu udah selesai, cuman terus ini gimana, dimasukin kemana ini, label mana ini, karena waktu itu mencoba di label mayor ditolak karena bahasa Jawa jadinya. Terus ada informasi di Semarang itu waktu itu ada label campur sari, coba aja, yang penting kita bisa distribusi secara massal gitu. Kalau lewat label kan lebih enak distribusinya ya. Kebetulan yang produsernya yang klip ini orang MTV juga, orang dalam juga. Terus dibikinin, nanti gampang masuk MTV, oke ya udah. Terus akhirnya udah bikin, kita ke Jakarta syuting, terus wah bener-bener kostumnya hip hop banget waktu syuting itu. Wah pokoknya wardrobe-nya itu pokoknya hip-hopnya. Ya udah, terus giliran mau dirilis itu masuk channelnya ke segmen dangdut. Ini jadi aku pikir ke segmen hip hop ya di MTV, cuman enggak, dia nyarinya di segmen dangdut. Jadi lagu Tumini itu disamain sama genre dangdut, jadi diputar. Ini loh, kok aku pas nunggu siaran di TV nih mau muncul nih, dikasih mau muncul di sini loh, kok di segmen dangdut ini aku. Waduh, nggak jadi keren ini, nggak jadi hip hop. Album perdana Jahanam Su laku keras hingga 20.000 kopi. Kesuksesan ini tidaklah dicapai secara instan. 20 tahun silam, Jahanam tidak luput dari perjuangan untuk dapat diterima telinga pendengar. Di era waktu itu, di era Jahanam tahun 2000, 2001 sampai 2002 itu 2 tahun itu benar-benar skena hip hop tuh benar-benar berjuangnya benar-benar nek basa Jawa ini getih gitu loh. Maksudnya kita kalau di panggung ya waktu itu kan formasi Jahanam awal kan berenam waktu itu. Ada Otong, ada aku, Mamo, ada Sukri, sama Yota, sama Boy. Waktu itu musik hip hop belum diterima di kalangan Jogja ya, maksudnya di skena musik Jogja, karena nggak tahu, mereka mungkin itu sesuatu yang baru dan mereka belum menerimanya. Jadi setiap kali kita Jahanam tampil gitu ya pasti terjadi kisruh, ya dilemparin air kencing, ya diludahin, dilemparin botol, seperti itu. Itu setiap kali main seperti itu biasanya di acara-acara, apalagi waktu itu yang sangat berseberangan itu dengan hip hop tuh waktu itu ya genrenya anak-anak punk, anak-anak skinhead. Pada awal tahun 2000-an, ricuh dan konflik antar fans sering terjadi. Tak terkecuali penggandrung Jahanam pun kerap bersinggungan dengan skena musik lainnya. Ya padahal kita juga temenan sama sesama musisi. Waktu kan memang Jogja lingkupnya ya itu aja ya, maksudnya musisinya. Jadi kita satu tongkrongan di kalau nongkrong ya di tempat Otong, itu pun yang nongkrong di tempat Otong pun juga anak-anak skinhead, anak-anak punk banyak. Cuman ya mungkin buat para militan-militan yang nggak tahu gitu tuh mungkin ya mereka belum menerima itu, jadinya ya susah. Jadi setiap kali manggung pasti terjadi perselisihan gitu, sampai mungkin mereka main istilahnya apa ya, di ninja apa ya. Jadi kalau ada orang umum gitu pakai stiker, ada stikernya Jahanam tuh, ada yang pengamen pang gitu ngelihat stiker Jahanam tuh pasti dipukul itu yang pakai helm itu, sampai segitunya. Jadi kami juga terus kasihan gitu, kok jadi kayak gini gitu, sampai puncaknya itu di tragedi di main di acara Akindo itu, sampai si Mas Sigit Technos itu bikin semacam selebaran gitu, bahwa intinya itu bahwa kita tuh sama musisi harus saling support, nggak usah kayak gitulah, nggak usah seperti itu. Sampai
Mas Kid bikin selebaran seperti itu. Jadi waktu itu kan memang zamannya memang masih pamflet, masih selebaran gitu ya, kalau mau menyampaikan informasi belum ada sosmed kan, jadinya jadi setiap acara itu ada selebaran itu dikasih ke mereka gitu. Kehebohan penonton Jahanam yang turut naik ke panggung seolah menjadi tradisi. Kebiasaan ini memuncak bahkan hingga merobohkan panggung. Ini juga jadi Jahanam kalau main itu pasti itu yang nonton ikut naik. Mereka ikut bernyanyi, ikut merasakan di panggung, menghadapkan penonton juga. Jadi walaupun kita cuma berenam, kadang yang naik itu 20 gitu. Pernah itu pertama kali itu main di UI itu, di UI Jakal itu, karena panggungnya modelnya di atas gitu, ada apanya agak tinggi gitu. Nah itu yang naik itu melebihi kapasitas bebannya itu, jadi roboh. Itu kasihan juga itu. Wah, aku tahu. Jadi seperti itu. Jadi kalau Jahanam main pasti semuanya pada naik dan pengen nyanyi bareng seperti itu. Jadi ya panggung itu milik bersama seperti itu. Jadi mereka ya sangat merasakan bahwa Jahanam itu juga kami seperti itu gitu. Saking militannya seperti itu gitu. Tak hanya penonton yang memanas, lagu Tumini keluaran tahun 2003 juga pernah menyerut kontroversi. Melalui lirik bahasa Jawa, lagu ini bercerita tentang seorang wanita asal Wonosari yang hijrah ke kota. Jadi itu waktu kita di interview di radio, salah satu radio di Jogja tuh ada yang telepon gitu kan, ada penanya telepon gitu, marah-marah, nggak terima. Nama saya Tumini, saya tuh dari Wonosari, kok saya dijelek-jelekin di lagu ya, seperti itu. Intinya seperti itu, tapi pakai bahasa Jawa. Marah-marah itu. Cuman makasih Mas, saya jadi terkenal di kampung gitu, seperti itu. Ujung-ujungnya seperti itu. Tapi asik, menarik juga. Saat gairah hip-hop nasional meredup, Marzuki Muhammad alias Kill the DJ terpantik untuk menghidupkan Jogja Hip Hop Foundation pada tahun 2003. Karya ini menjadi bukti identitas dan sikap JHF dalam memadukan hip-hop, puisi, dan tradisi. Dulu mungkin out of the box ya, karena pakai dangdut, pakai instrumen etnik seperti itu, jadinya ya udah nyoba aja gimana hasilnya. Terus akhirnya ya responnya sangat positif, maksudnya di kalangan di luar komunitas ya, maksudnya ini musik aneh ini, hip hop, rap tapi kok udah dangdut gitu, seperti itu. Tahun 2003 itu Juki bikin eventnya hip hop reunionnya, terus di event dia mencetuskan terus bikin Jogja Hip Hop Foundation, waktu itu masih sebagai wadah gitu, sebagai fondasi grup-grup rap yang ada di Jogja, khususnya yang berbahasa Jawa. Salah satunya Jahanam, terus dan di tahun 2007 bikin Putri Battle 1 dan 2009 Putri Battle 2. Nah dari album kompilasi Putri Battle ini karya-karya Jahanam, Rotra sama Kill the DJ ini yang mungkin yang paling diminati, sehingga setelah berjalannya waktu kita memutuskan untuk bikin proyek bareng gitu loh, dengan waktu itu namanya Kill Jarot, Kill the DJ, Jahanam dan Rotra. Terus kita bikin karya apa ya istilahnya, mengkaryakan kembali puisi-puisi Romo Sindu dalam bentuk rap gitu, seperti itu. Dan ya waktu itu responnya sangat baik. Musik yang khas dari JHF membuat mereka mulai dilirik dan diundang ke berbagai panggung. Lantas, bagaimana panggung perdananya? Kita waktu itu memang manggungnya masih skala kecil, jadi acara seniman, pembukaan pamerannya Romo Sindu, seperti itu. Itu hal-hal yang belum pernah kami lakukan, maksudnya Jahanam lakukan tuh belum pernah manggung di acara seniman, pembukaan pameran, acara launching buku gitu. Nah, JHF tuh mainnya di situ awal-awalnya seperti itu. Kita juga mencoba mengenalkan teman-teman Rotra Jahanam tuh di kalangan mereka. Ini loh, mencoba untuk memperkenalkan JHF teman-teman di kalangan di luar hip hop audiensinya, seperti itu. Karya JHF pun berdengung hingga telinga Raja Yogyakarta. Alhasil, mereka diundang untuk unjuk diri di keraton. Main ditonton sama Raja itu rasanya ya waktu itu ya deg-degan, pakai piye seperti itu. Jadi
waduh iya seperti itu. Mungkin kalau yang lainnya itu biasa ya. Cuman buat aku itu sesuatu yang wah non sewu loh, ya seperti itu. Terus ya bahkan JHF pernah mengiringi menggantikan gending. Biasanya kan kalau rajal habis dari pagelaran depan tuh kalau mau ke belakang tuh diiringi gending kan. Nah itu JHF pernah menggantikan gending itu. Gending itu namanya lupa aku gendingnya. Jadi itu memang gending untuk mengiringi raja balik ke belakang ke kediamannya. Nah itu diiringi lagunya JHF waktu itu Jogja Istimewa. Yaitu ya cuma JHF yang pernah yang bisa menggantikan gending itu. Nggak ada musisi lain yang menggantikan gending itu. Dan itu sangat ya pencapaian seperti itu ya terharu juga, bangga juga. Seperti itu, maksudnya di kalangan keraton pun kita diterima dengan baik gitu loh. Nggak cuman di kalangan komunitas hip hop juga. Jadi.